Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'du. Ayah bunda rahimakumullah, sebentar lagi kita akan berbuka kembali. Kita ketemu di Nunduk Nunggu Beduk. Waktu-waktu bahagia ketemu dengan Ali Murtabok, insyaallah. Baik, ayah bunda rahimakumullah, tapi materi kita hari ini di bulan suci Ramadan ini bagaimana kita menanamkan wow keren. Wow keren dalam arti rezeki adalah belum tentu wow keren dalam artian realita gitu kan. Dalam realita yang bisa jadi menyedihkan luar biasa. Tapi yang dihadirkan bagi orang insan MR adalah apapun ujiannya pasti ada permen manisnya. Orang MR kalau ngeliat ujian itu lihatnya permen manis. Mau dapat keajaiban apa ya? Gitu. Kayak sahabat Umar bin Khattab kalau beliau lagi nanjak itu kan nggak enak ya. Nanjak nggak ringan perjalanannya, semakin tidak ringan ketika nanjak. Tapi beliau terus senyum dalam tanjakannya, walaupun tetap mengatakan Allahu Akbar, tetap gitu kan nanjak. Kenapa? Beliau meyakini setelah tanjakan pasti ada turunan gitu. Tapi ketika ada turunan, bahagia, enteng badan, saya ke perjalanan cepat. Beliau tetap dalam fisik enteng kan, bahagia. Tapi belum memahami satu hal, karena udah setelah turunan pasti ada tanjakan lagi. Makanya kita hidupnya akan posisi selalu di tengah-tengah. Jadi menghadirkan keajaiban sebelum keajaiban datang gitu kan. Kalau kata Ustaz Nasrullah, menghadirkan surga sebelum surga sesungguhnya gitu. Baik, ayah bunda rahimakumullah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bertahan, bagaimana kita sabar dari peperangan Khandaq. Jadi ketika ujian datang kepada kita boleh loh memperbandingkan. Jadi gini, contoh, satu di antara sunnah Rasul adalah kita berkunjung ke rumah sehat. Kita ketemu dengan siapapun di sana gitu kan, yang saat ini sedang diuji kesehatannya, ada orang baik-baik saja, gemuk dan sebagainya gitu kan, kayak nggak ada persoalan apapun, tidak ada perban, tapi dia tidak bisa menggerakkan tangan di sebelah kanan. Kenapa? Oh ternyata ujiannya stroke. Ibu kami menyampaikan, Masya Allah, ibu saya, semoga Allah sayangi, berikan kesehatan gitu ya. Beliau mengatakan sakit stroke itu sakit yang tidak ada sakitnya, nggak kerasa apa-apa. Tapi Masya Allah, memberikannya masih tetap beliau, masih bahagia, makan enak, Alhamdulillah. Jadi tangan kanan yang masih bisa syukuri, udah syukuri tangan kanan. Yang kiri belum bisa bergerak, sudah. Itu pasrahkan pada Allah. Nah, ini nih, nanti bisa jadi ini satu di antara orang yang nanti masuk surganya lebih cepat. Kenapa? Ada kisah dalam hadis qudsi ketika dua sahabat kira-kira confirm masuk surga, tapi yang satu masuk surganya lebih cepat. Kok cepat banget? Iya, hidupnya penuh dengan persoalan dia, penyakit dan sebagainya, persoalan banyak banget gitu. Maka dia ridho, maka itu menggugurkan dosa-dosanya, masuk surganya cepat. Yang satu nikmat banget gitu kan, maka tadi diaudit satu persatu sama malaikat, jadi nggak cepat masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang sahabatnya yang sehat selalu itu soleh juga minta sama ya Allah, tolong hidupkan aku kembali di dunia. Untuk apa? Berikan aku persoalan, berikan aku ketidaksehatan yang paling parah ya Allah. Lu mau ngapain? Biar masuk surganya cepat, ini auditnya lama ini gitu ya, nggak cepat auditnya gitu ya. Maka bisa jadi ketika kita syukuri, kita ridho dengan segala ujian yang datang, bisa jadi one day, suatu hari, kita akan bahagia dengan ujian itu. Maka apapun ujiannya, ridho aja dulu, yakin deh, keriduan kita tidak akan sia-sia. Pasti Allah akan dibalas dengan sesuatu yang sangat-sangat indah dan lebih baik. Baik, ujian hari ini kita bahas tentang perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang Parit. Di tahun ke-5 kenabian, gitu ya, ke-5 Hijriah. Setelah perangan Badar, perang Uhud, nanti ada perang Khandaq. Ini perang Khandaq adalah perang di mana kalau bahasanya emosi seseorang itu udah muntah banget gitu. Orang Quraisy sudah kesel banget, kita habisin orang Madinah, kira-kira gitu. Dia pengen banget puncak peperangan selesai nih. Semua tenaga dikeluarkan, semua dikerahkan. Maka dia bergabung dengan Ghatafan, Bani As'ad dan sebagainya gitu ya. Bani Asad untuk menghancurkan orang-orang muslimin. Maka terkumpullah 4.000 dari Quraisy, 6.000 dari Ghatafan. Jumlah yang sangat besar. Ketika Rasul mendengarkan hal ini, banyak banget ya gitu. Maka mikir buat benteng nggak cepat. Maka ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi bilang, yuk kita ganti parit aja ya Rasulullah. Kebiasaan kami di Persia, kalau kami misalkan dapat musuh serangan yang banyak itu, apa yang kita lakukan, kita kalau bangun benteng kelamaan nih, nggak cepat ini, maka kita gali parit gitu kan. Kalau gali parit itu kita buat benteng ke bawah gitu, kita siapkan tumpukan, terus kita siapkan para pemanah di sebelahnya. Maka digalilah parit sepanjang 2,5 km, kedalamannya 4,5 meter, kelebarannya 4,5 meter selama 2 pekan sebelum mereka datang. Ternyata orang Quraisy datang dan mereka terkaget-kaget, gitu. Tapi dari penggalian parit yang paling parah. Penggalian parit dalam keadaan satu, itu musim dingin. Paham maksudnya musim dingin? Musim dingin itu adalah musim yang tidak dekat dengan musim panas, ya itu pasti.
Maksudnya apa? Karena orang Quraisy itu dan orang Medina itu kan petaninya adalah petani kurma. Kurma cuman berbuah setahun sekali, itu di musim panas. Kalau semakin panas gitu kan, itu semakin bagus hasil kurmanya. Beda dengan orang Indonesia, pertaniannya padi, makannya padi setahun 2 kali bisa gitu kan. Nah di sana kurma gitu. Ini udah nggak deket dari musim panen, keterbatasan logistik. Maka saat itu para sahabat penggaliannya adalah mereka mencelupkan tangannya, satu ke minyak, ke zaitun, satu lagi ke tepung. Mana yang nempel di sini itu untuk makan 1 hari. Setelah itu diperbanyak dengan minum. Lapar banget. Masya Allah, kebayang nih Bapak Ibu ya. Cilok atu untuk 1 hari. Masya Allah, program diet paling sukses itu. Dan gak cuman itu, gali lagi 2,5 kilo, kedalaman 4,5 meter gitu kan. Dan kelebaran 4,5 meter, sepanjang 2,5 kilo. Dan itu penuh dengan batu dan sebagainya. Nggak ringan sama sekali. Ujiannya beratnya udah ya. Ujiannya tidak ringan, sama sekali tidak ringan. Maka maksud saya gini, hadirkanlah. Kalau kita punya ujian, kita bandingkan dia dengan ujian Rasulullah. Kira-kira apple to apple nggak sih? Mau bandingin aja kita udah malu gitu kan. Ya saya punya ujian, kayak misalkan Ayah Bunda di sini punya ujian berapa, punya amanah berapa, 200.000. Ya Allah Ustaz, 200.000. Ustaz Nasrullah 21 miliar gitu ya. Bahasanya kan beda kelas. Makanya ketika ujian dibandingkan dengan ujian yang lain, bisa jadi kita akan lebih, iya ya, saya punya ujian, tapi ujian saudara saya ternyata jauh lebih tidak ringan. Maka peperangan pun terjadi. Dalam peperangan itu, alhamdulillah orang-orang muslimin berhasil menahan orang-orang musyrikin, tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Tapi menariknya adalah tadi perjuangan dalam keadaan kelaparan, sampai baginda Rasul mengganjal perutnya dengan 2 gulungan batu gitu ya, kerikil-kerikil masukin gitu kan, dan itu diganjal perutnya. Sampai Sayyidina Umar bilang, ini suara apa? Kok ada suara keretak gitu. Ya Rasul, sepertinya suara ini bersumber dari engkau ya Rasulullah. Maka Rasul membuka bagian perutnya, kainnya, ternyata para sahabat nangis semuanya. Ya Allah, kami lapar ya Rasulullah. Tapi engkau yang paling lapar di antara kami. Ternyata engkau tidak memuliakan diri sendiri dalam artian, ya sudah, Rasul makannya sendiri, enggak gitu. Rasul kalau ada orang lapar, beliau yang orang paling lapar. Masya Allah. Dan di situ nanti ada kisah tentang Jabir bin Abdillah. Dulu nggak tega dengan Rasul, pulang kepada istrinya. Istriku, kita punya apa? Ada 0,5 kilo gandum. Oh sudah. Punya apa lagi? Punya itu kambing, anak kambing. Kalau bahasanya orang Jawa cempe gitu kan, anak kambing. Nah di situ loh, Masya Allah. Maka beliau balik lagi berbisik pada Rasul, ya Rasulullah, saya ada makanan di rumah, tapi cukup untuk 2-3 orang doang ya. Rasul boleh ngajakin 2-3 orang, ayo kita makan di rumah. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Rasul bilang, ayuhan nas, seluruh muslimin, orang-orang semuanya, Jabir bin Abdillah ngundang kalian buat makan. Kebayang, di situ ada 3.000 orang dia ngundang makan, sedangkan porsinya untuk 3 orang. Kebayang nggak sih gitu ya? Jabir langsung keringetan, ya Allah, ya Rasul cuma 3 orang, ini 3.000 orang. Datang semuanya ke rumah Jabir Abdillah, benar. Yang menuangkan langsung Rasul, didoakan dulu keberkahan gitu ya. Dibagiin makanan semuanya, alhamdulillah pulang kenyang. Baru terakhir Rasulullah nanti akan makan. Masih bisa ngebungkus lagi, Masya Allah, keberkahan banget itu ya. Nah, tapi menarik, saya tidak ingin berbicara tentang keajaiban itu. Ya, keajaiban dimulai dari mana? Ketika kita peduli dengan orang lain, terumbu karang. Jabir memang makannya tidak banyak, tapi belum mulai untuk memuliakan Rasulullah, terumbu karang untuk Rasulullah. Di situ nanti dapat keajaiban. Yang makanan 3 porsi jadi 3.000 porsi, kebayang ya. Nah ini keajaiban, dan keajaiban itu ya ma'unah dari Allah gitu kan. Nah polanya adalah bisa dibaca, kalau Ustaz Nasrullah menyampaikan tentang polanya dengan apa? Terumbu karang. Jadi polanya bukan nutupin makan gitu, enggak. Polanya adalah care kita, terumbu karang kita kepada orang lain, itu menjadi polanya gitu. Dan Masya Allah. Dan peperangan ini nanti Allah akan kirimkan bala bantuannya. Yang penting kita sabar aja dulu, menikmati perjuangannya. Kelaparan, ya udah kita nikmatin kelaparannya. Dan ternyata dalam penggalian itu parit tadi, nanti akan Rasul menumbuk dengan 3 tumbukan. Di tumbukan pertama, gitu kan, Rasulullah tersenyum dan mengatakan Allahu Akbar. Ini hadisnya, wa inda ma'itaradat as-sakhrata, gitu, ketika memukul sebuah batu, maka di situ ada 3 pancaran. Pancaran pertama Rasul mengatakan Allahu Akbar, wa itu mafatih Syam. Aku telah diberikan pintu-pintu Syam, kerajaan Syam. Maka ketika memukul lagi, batu yang besar itu sampai pecah, maka Rasul tersenyum mengatakan Allahu Akbar, wa itu mafatih Faris. Aku diberikan pintu-pintu kunci dari pintu Faris. Kunci-kuncinya dari istana Persia. Dan pukulan ketiga, nyala lagi, Tuhan.
Rasulullah tersenyum dan mengatakan, Allahu Akbar, aku diberikan kunci dari pintu-pintu Yaman. Itu kan posisi dalam bawah-bawahnya banget. Untuk menghadapi 3.000 orang itu gak sedikit gitu ya. Effortnya, mereka gemeteran dan sebagainya. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran itu kan mereka sampai jantungnya sudah nyampe tenggorokan, ntar lagi mau meninggal. Sakit. Itu mirip orang-orang yang belum pernah khotbah, tahu-tahu ditembak untuk jadi khotib gitu. Masya Allah tuh, keringat dingin sebagainya. Itu udah sampai kerongkongan semua ya persoalan itu. Gitu ya. Tapi ternyata disitulah nanti kita dapatin, ketika dapat itu, posisi terendah itu, Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa sesungguhnya Persia, Syam, Yaman akan ditaklukkan. Apakah orang muslimin mengatakan, Rasulullah ternyata sudah nggak sehat akalnya? Enggak, mereka yakin banget. Bahkan bertanya, ya Rasulullah Persia dulu apa Syam dulu ya Rasulullah? Persia dulu. Benar. Nanti di masa Sayyidina Umar bin Khattab gitu kan, di tahun ke-13 dan 14 Hijrah, Persia ditaklukkan. Kebayang kerajaan yang berumur baru belasan tahun, 14 tahun, menaklukkan kerajaan yang udah berumur ribuan tahun. Masya Allah. Gitu. Nah, kabar itu di mana ketika kita menikmati ujian demi ujiannya, maka setelah itu nanti Allah berikan bala bantuan, angin topan dan sebagainya, Nuaiman, jadi masuk Islam, nanti akan menjadi porak-porandakan kolaborasinya orang-orang kafir dan sebagainya gitu kan. Dan endingnya adalah orang-orang Quraisy lari tegang-legang, mereka pulang kembali ke Mekah dan ke Ghatafan. Dan Rasulullah mengatakan ini perang terakhir antara kita dengan orang Quraisy. Tidak ada peperangan lagi setelah ini. Selesai. Maka orang Quraisy tidak berani melawan lagi orang-orang muslimin. Fatu Makkah selesai, nggak ada persoalan. Datang mereka sudah nggak ada ngangkat pedang. Hanya 1-2 orang saja yang berani ngangkat pedang. Tapi tidak bisa disebut sebagai sebuah peperangan. Maka ya Saudarakullah, yuk kita belajar untuk sabar. Sabar itu bukan pertama, kedua, ketiga, keempat, sabar terus. Sambil kita ridho dan kita ikhtiarkan untuk keluar dari setiap ujian yang ada. Maka Rasul pun sukses melaksanakan, insya Allah kita juga akan sukses melaksanakannya. Sudah adzan gitu ya, maka selanjutnya kita akan berbuka. Semoga ada manfaatnya materi kita hari ini, dan silahkan menikmati sajian berbuka kita di maghrib ini. Salam satu sama terhubung dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.